dari dunia. Ini novelnya baru aku selesaiin. Iya, sedih Bu. Aku baru selesainya itu hari Sabtu kemarin. Dan cerita ini seperti yang kalian lihat, Jika Kucing Ada dari Dunia adalah cerita karangan dari Geki Kawamura. Coba bayangin kalau seandainya kalian dikasih kesempatan untuk hidup lebih lama, tapi harus ada syaratnya, yaitu kalian harus menghilangkan sesuatu yang kalian cintai di dunia ini. Nah, jadi pemeran utamanya ini dia didiagnosis punya tumor otak dan hidupnya itu nggak akan lama lagi. Jadi dia waktu lagi sedih-sedihnya itu dia bingung mau ngapain aja. Dia menuliskan 10 hal yang akan dia lakuin sebelum dia meninggal. Nah, tapi tiba-tiba dia kebangun tuh. Habis itu dia bertemu sesosok iblis, tapi iblisnya ini berwujudan dia, tapi lebih beda aja pakaiannya gitu. Si iblis ini menawarkan tawaran yang lumayan bagus bagi si pemeran utama, karena tawarannya itu adalah si pemeran utama ini harus menghilangkan sesuatu yang dia cintai. Dengan begitu hidupnya itu akan lebih lama lagi gitu. Jadi yang pertama, si iblis ini melihat sebuah coklat. Nah, dan dia pikir, oh gimana kalau kita hilangin aja ini coklat. Tapi si iblis ini nyobain, ternyata enak, jadi nggak usah gitu kan. Nah, habis itu si iblis ini melihat sebuah telepon. Nah, si iblis mulai mikir, kayaknya ini telepon gak guna deh, gimana kalau kita hilangin aja. Dan akhirnya teleponnya dihilangin. Nah, teleponnya ini bukan hanya dihilangin punya si dia doang, tapi seluruh dunia handphone itu hilang gitu. Nah, mulai dari situ si pemeran utama waktu dia keluar dari rumah, dia sadar kalau ternyata hidup tanpa handphone itu lebih enak, lebih asri lah gitu, karena orang-orang nggak terpaku sama yang namanya handphone. Jadi bisa lebih berbaur dan lebih fokus ke hal yang lebih berguna daripada nontonin handphone gitu. Nah, setelah itu dia ketemuan sama mantan pacarnya sebelum HP-nya itu dihilangkan. Nah, setelah dia ketemu sama mantan pacarnya, dia masih tahu kalau dia bentar lagi gak akan hidup lama. Nah, mulai dari situ si mantan pacarnya ini buat kayak pertemuan terakhir kali buat nonton. Nah, terus si iblisnya tahu kan, terus iblisnya ngomong, kamu suka film ya? Ya udah, gimana kalau kita hilangin aja filmnya gitu. Dan akhirnya untuk terakhir kalinya dia dikasih kesempatan untuk nonton dulu film, yaitu film Chaplin. Nah, di film itu dia kata yang dimana kalau hidup itu tuh berarti gitu. Nah, mulai dari situ ya udah tuh selesai dihilangin filmnya. Nah, udah habis itu dia si iblisnya itu meminta gimana kalau waktu kita hilangin juga. Nah, mulai dari situ waktu juga dihilangin, jam dan segala macam yang berhubungan dengan waktu. Dan si pemeran utama ini merasa kayak, kok rasanya hidup ini lebih lambat ya, karena nggak ada waktu gitu. Nah, habis itu yang terakhir, ini yang paling sedih sih, chapternya itu yang dimana si iblisnya ini nawarin gimana kalau kucing kesayangan dia yang selama ini selalu nemenin dia dihilangkan. Nah, di situ si pemeran utamanya nangis karena dia tahu kalau kucingnya ini udah hampir setengah tahu 4 tahun tahu tentang kehidupan si pemeran utama ini. Dia nangis karena dia nggak rela dong karena kucingnya harus dihilangkan, tapi dia juga merasa dia mau hidup gitu. Tapi pada akhirnya dia merelakan kehidupannya sendiri
kesimpulan dari cerita ini adalah bisa mengajarkan kalian cara lebih bersyukur dalam kehidupan kalian, dan kalian bisa lebih mengenal sebelum kalian telat untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalian seharusnya tuh melakukan sesuatu yang kalian sukai lebih bermanfaat agar kemudian hari jika kalian naudzubillah min dzalik didiagnosis sesuatu seperti